Yo guys, selamat datang di channel Sopilar Anime. Dan tidak terasa sudah 7 bulan ya sejak pertama kali update High School DxD. Saya masih ingat, dulu cuma ada 200-an subs. Dan untuk kali ini, saya ingin menamatkan High School DxD Jilid 25. Berbeda dengan biasanya, talking-talkingnya akan saya kurangi secara drastis. Saya hilangkan lah lebih tepatnya. Dan ya, part 2 ini akan menjadi penutup dari seri Jilid 25. Sekaligus penutup dari light novel High School DxD versi Sopilar Anime. Thanks for following me from the beginning to now guys, and Red Novel it's begin. Issei memang sudah memplototi Vidar dan menantangnya bertarung, tapi tetap saja dia tidak yakin apa dia bisa menang atau tidak. Dan Rafael mengajak berdiskusi masalah pertandingan nanti. Tentu, Rafael ini tidak boleh terlalu emosional dan harus tetap tenang menghadapi setiap masalah. Ya, kecuali jika memang perlu, Issei akan memeluk Rafael diam-diam. Nanti gitu kan. Oke, untuk mulanya mereka menonton pertarungan tim Vidar yang sudah mereka lalui. Dan inilah yang mereka dapatkan. King, Tipon, Queen, Apollon, Benteng, Vidar, Knight, Brindril, Knight, Brynhilder, Bishop, Artemis, Pion 5 poin, Midgardors, Pion 1 poin, Ortus, Pion 1 poin, Sphinx, Pion 1 poin, Hydra, dan semua itu adalah tim legendaris. Saya yakin beberapa dari kalian asing dengan beberapa nama di atas, tapi untuk Apollo dan Hydra udah nggak aneh ya kan? Dan ya, Vidar ini benteng rupanya, kirain King. Lalu singkat cerita, tim Issei bersama dengan tim Rias diajak oleh Cao Cao untuk berlatih. Dan arena latihannya tidaklah biasa. Ini adalah area Laut Susu. Dan Issei kembali berjumpa dengan Dewi Oppai. Lalu Dewi Oppai memerintahkan Issei untuk mencari 12 payudara langit terpilih. Dan Issei sudah berhasil mengumpulkan 7. Tinggal 5 yang tersisa. BTW ini sih ketebak ya. Intinya isi dari harem Issei sih pastinya. Maybe Demon yang diwakili oleh Rias, lalu Valen Angel yang diwakili oleh Akeno, Angel yang diwakili oleh Irina, pihak gereja yang diwakili oleh Asia, Sword Master yang diwakili oleh Xenovia, Neko Mata Putih yang itu adalah Ying, yang diwakili oleh Neko, Neko Mata Hitam atau Yang diwakili oleh Kuroka. Sisanya masih ada tuh, Valkyrie, Vampir, Dewa, Dragon, Witch, Human. Ya kalau Human dihitung sih jadi 13. Tapi itu 12 ras atau golongan deh. Ya 12 opai langit terpilih. Ya sudahlah, itu cuma tebakan dari saya aja. Oke lanjut. Dan Issei mulai menatap langit dan berpikir kalau musuhnya kali ini adalah musuh terkuat yang akan dia hadapi. Lalu Scan berpindah ke Nordik. Di sini Apollo bertanya pada Vidar, apa benar dia akan menikah? Dan faktanya Vidar tidak ingin menikahi Rosewise, melainkan dia ingin agar Issei lebih terbuka pada Rosewise, ya karena hubungan mereka ini gak ada perkembangan. Dan singkat cerita, ini adalah malam hari, dan di kasur Issei sudah bersama Rosewise, dan faktanya semua gadis pergi dan menyisakan Rosewise bersama Issei saja di kamar. Anjir, kuat iman gak sini Issei ini? Dan Issei pun mulai naik keranjang meskipun malu-malu. Rosewise pun malu-malu sama. Tapi dirinya sesekali ingin berbuat mesum, dan Issei mengatakan, kau tidak perlu khawatir, aku akan mengalahkan Vidar untukmu. Dan suasana pun menjadi hening, wajah mereka semakin dekat, hingga akhirnya, kiss. Ciuman pertama Rosewise berhasil Issei dapatkan. Di sisi lain, Kuroka dan Shirone sudah mengintip dari tadi, dan mereka menerobos masuk. Dan finalnya mereka pun tidur bertiga. Dan akhirnya, hari pertandingan pun tiba. Lalu tim Issei bersama Rias datang ke Nordik, tepatnya Valhalla. Dan disinilah stadium yang sangat besar didirikan hanya untuk turnamen ini. Tentu karena ini wilayah Nordik, 90% orang mendukung tim Vidar, tapi itu tidak membuat Issei goyah. Di sisi lain, Opis dan Lilith mengatakan akan menolong Issei jika dirinya kesulitan. Lalu, aturan pertandingan sangatlah sederhana, yaitu memanjat ke puncak pohon Yggdrasil. Dan ya, saya jadi ingat Kirito nyelamatin Asuna nih, dan di sini Issei nyelamatin Rosewise. Lalu katanya memanjat berarti gak bisa terbang ya. Oh iya benar juga sih, kalau misalkan terbang itu licik berarti ya.
Dan lagi kalau emang bisa terbang ya buat apa dipanjat? Dan lagi kalau bisa mengalahkan King ya auto win. Jadi ini peraturannya ini aneh loh, sumpah lah. Ya udahlah, ngalahin aja King gitu. Nggak usah ada manjat-manjatan, apaan sih? Dan terlihat ukuran pohonnya sangatlah besar. Saya dan kawan-kawan seperti semut yang ingin mendaki Gunung Everest ini mah. Atau kecebong yang mau berenang ke Palung Mariana. Ya saking gedenya pohon ini. Dan untuk kali ini, pion dari tim Vidar adalah Valkyrie, bukan para monster legendaris. Jadi 4 Valkyrie gitu. Tapi ya, Valkyrie itu sama berbahaya dengan monster. Lalu bel pun berbunyi dan itu pertanda pertandingan dimulai dan seluruh penonton mulai berteriak seketika. Oh iya, kedua tim sudah ada di arena ya dari tadi. Lalu tim Issei membagi menjadi 3 bagian dan singkat cerita 30 menit sudah berlalu dan Xenovia, Irina bersama Nakiri dihadang oleh Apollo. Sepertinya ya, tim Vidar ini lebih fokus untuk mengalahkan King daripada memanjat puncak Yggdrasil. Di sisi lain, Artemis akan melawan Bina dan Asia. Lalu Tipon akan melawan Elmen, Bova, dan Belphegor. Oh ya, Belphegor di sini jadi benteng Issei ya. Dan Issei bersama Rafael dan Rosewise akan melawan Vidar, Brynhilder, dan juga 4 Valkyrie. Lalu pertarungan pun dimulai. Issei mengeluarkan Little dan membungkus tubuh Xenovia dengan armor naga merah. Dan Irina menebaskan Heklare ke arah Apollo dari tadi, tapi berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Apollo, dan Nakiri masuk ke mode Dragonoidnya, dan mereka bertiga pun mulai mengeroyok Apollo, tapi Apollo dengan mudah menahan serangan mereka bertiga memakai satu tangan, buset dah, satu tangan tuh. Lalu Xenovia memakai kekuatan mimik dan mencambuk Apollo. Di sisi lain, Nakiri memakai kekuatan aura Touki dan terus menyerang. Tidak mau kalah, Irina juga mengeluarkan kekuatan dari Hauklare. Sekilas, Apollo tampak kalah, tapi dengan satu gerakan kilat, dia membalikan keadaan, bahkan menghancurkan armor Xenovia. Lalu Xenovia melesat dan menghilang. Namun Apollo dengan mudah mengantisipasi hal itu, dan dia menendang Xenovia. Terlihat, Xenovia tetap baik-baik saja, meski diserang terus-menerus oleh Apollo. Itu karena skill pasif dari sarung pedang Excalibur, yang membuat penggunanya abadi. Ya meski abadi, sakit mah tetap ada gitu kan. Di sisi lain, Asia duet bersama Bina melawan Dewi Artemis. Artemis melesatkan anak panah auto aim. Ya pasif dari anak panah Artemis ini adalah 100% kena musuh. Dan Bina menangkisnya dengan aura iblis. Ya karena panah itu tidak bisa dihindari. Lalu Bina membalas dengan energi blast. Tapi Artemis menepisnya juga memakai panah. Sungguh pertarungan yang sangat seimbang. Di sisi lain, Arena yang jadi korban pertarungan mereka berdua. Tapi regenerasi pohon ini super cepat dan setiap kerusakan akan langsung pulih. Lalu Artemis mengincar Asia dan muncullah Fafnir yang menjadi tameng bagi Asia. Dan ya, seperti biasa, sesajen untuk Fafnir adalah sempak Asia dan Fafnir langsung mengunyahnya. Dan di sini saya sadar, naga termasuk ya Fafnir sih. Lalu dia mengeluarkan Little Fafnir yang akan menjadi pasukan tambahan dan para Fafnir kecil ini meneriakan pansu, pansu, pansu atau celana dalam. Ya mereka ngincar sempak Artemis dan Artemis cukup kewalahan dengan hal ini karena Bina terus menyerang dan para naga kecil mesum ini mengincar sempaknya. Di sisi lain Tipon mengeluarkan hujan yang menyibukkan Bova, Belphegor, dan Elmen. Ya kekuatan Tipon ini 11-12 Dulio lah. Dan Belphegor menyerang Tipon, tapi tidak berhasil. Dan Tipon memuji Belphegor karena bisa fokus menyerang. Meski cuaca ekstrim begini, di sisi lain Vidar dan Issei sedikit berbincang. Dan Vidar mengatakan akan membosankan jika hanya mengincar kemenangan dan mencapai puncak dari Yggdrasil gitu kan. Jadi dia menantang Issei untuk berduel. Sementara Rafael dan Rosewise akan melawan para Valkyrie. Dan Issei pun setuju. Dan untuk permulaan, Issei langsung mengeluarkan kekuatan Infinity. Dragon Infinity Drive telah diaktifkan. Dan di sini pertandingan akan berlangsung cepat karena Infinity hanya bertahan 10 detik. Tapi bohong. Setelah latihan tempo hari, kini Infinity bisa bertahan selama 88 detik. Dan itu waktu yang sangat banyak untuk pertarungan. Lalu Vidar menendang Issei dan Issei membalas dengan memukul Vidar hingga Vidar terpental. Issei tidak berhenti menyerang dan dia menebaskan Askalon, tapi Vidar mengelak. Lalu Issei mengeluarkan Askalon 2 dan menebas bahu kiri Vidar.
Vidar terkejut, loh kok bisa Issei punya 2 eskalon gitu kan? Dan Issei memukul wajah Vidar hingga mengeluarkan bunyi dan menyebabkan shockwave yang luar biasa. Sakit pasti tuh. Dan Issei menjelaskan kalau angka 88 ini bukanlah 88 detik, melainkan 88 menit. Anjir. Dan dengan kata lain, Infinity sudah benar-benar Issei kuasai kali ini. Dan ya, hanya kekuatan Infinity yang bisa menyaingi kekuatan dewa. Meski ini Infinity-nya sudah di-nerf sih, tapi kalau Infinity-nya masih jadi yang asli, ya Vidar kalah sih 100%. Di sisi lain, Rosewise melawan para Valkyrie dan dinamakan squad. Ya emang 4 sih Valkyrie-nya soalnya. Dan di sini mereka membagi menjadi 2 tim, yaitu tim jarak dekat dan tim jarak jauh. Dan ya, Rosewise juga Rafael, dua-duanya tipe jarak jauh BTW. Lalu Brynhilder menyerang Rosewise dan membakar Rafael. Tapi Rafael ini kan Phoenix, ngelawak aja gitu kan lu ngebakar Phoenix. Ya meskipun demikian itu tetap menyerap energi Rafael sih. Dan Brynhilder mengatakan kalau Rosewise terlalu mengincar counter attack dan cenderung lengah. Dan di sini terungkap fakta bahwa setiap Valkyrie itu Jonas. Ya meski mereka cantik, mereka nggak bisa punya pacar lah, entah kenapa gitu kan. Lalu squad Valkyrie menyerang Rosewise dan inilah yang Rosewise tunggu. Counter attack. Dengan tongkat sihirnya, Rosewise menyerang mereka berempat dan sukses membabat habis para Valkyrie. Keempat Valkyrie Tipon kalah seketika. Dan tersisalah sang Valkyrie terkuat, yaitu Brynhilder. Ya karena dia kuat, tidak semudah itu mengalahkannya. Ya BTW di sini 2 versus 1 sih. Dan di sisi lain Vidar meminta bantuan Midar Sommer yang membuat Vidar memiliki armor baru, Balance Break, Ragnarok, Earth Berserk. Lalu Vidar melesat ke arah Issei, dan Issei merespon dengan pukulan. Vidar mengelak, dan pukulannya tipis hampir mengenai Vidar. Lalu Vidar menendang Issei, membuat Issei terpental hingga ke tanah. Ke tanah loh ini ya, bukannya pohon. Ya kalau kalian ingat, mereka ini kan udah manjat pohon selama 30 menit. Berarti udah tinggi kan posisinya. Dan Issei mentalnya sampai tanah gitu kan. Berapa jauh itu? Berapa itu damage yang diterima oleh Issei? Sakit pasti tuh. Lalu Vidar menyerang Issei lagi dengan bertubi-tubi, dan Issei tidak mampu menghindar, bahkan armor Infinity mulai retak, dan Vidar menghina Issei karena Issei ini bergerak dengan sangat lambat. Lalu Vidar mengeluarkan aura di kakinya. Issei ingin menghindar, tapi sesuatu mengikatnya dari belakang, dan saat sudah lepas tendangan beraura, Vidar tepatkan mengenai Issei, hingga menghancurkan bagian depan dan belakang armor Infinity, sekaligus mementalkan Issei ke pohon Yggdrasil lagi. Tak lama dia memperbaiki armornya, dan jaraknya dari Vidar cukup jauh kali ini, mengingat seberapa jauh Issei dipentalkan. Lalu notifikasi terdengar, benteng dan Knight Issei telah kalah. Tak lama terdengar lagi, 2 pion Issei telah kalah. Tiba-tiba Vidar datang, disusul dengan Apollo dan Tipon. Mereka mentertawakan Vidar yang belum berhasil mengalahkan Issei. Dan di sini Issei sadar, Bova dan Elemen kalah, sementara Roygun lemas dan tidak mampu bertarung lagi. Sementara Irina dan Nakiri kalah, dan Xenovia yang abadi ini dikurung ya dalam sangkar cahaya. Di sisi lain, Artemis kewalahan melawan Asia, tapi Fafnir sudah menghilang. Ya tinggal menunggu waktu sajalah sampai Asia kalah. Di sini, Issei mulai berpikir keras cara lolos dari situasi ini. Dan Tipon sang raja monster mulai tertawa. Dia memanggil Drake, yang bahkan Drake sendiri tidak tahu apa dia bisa menang atau tidak jika melawan dia. Tapi seketika Drake muncul, dan kini dia bersama partnernya yaitu Issei akan bekerja sama. Dan Drake mengatakan pada Tipon, ya karena kau sangat provokatif Tipon, maka aku akan dengan senang hati melawanmu. Lalu Tipon dan Drake terbang ke langit. Duel Heavenly Dragon versus King of the Monster dimulai. Lalu Tipon mulai menghujani Drake dengan petir. Tapi baru-baru mempan anjir. Hal itu tidak berefek sama sekali pada Drake. Lalu Drake membalas dan menyerang Tipon. Tapi Apollo tidak tinggal diam. Dia membuat sihir pelindung untuk menghalangi serangan Drake tersebut. Naasnya malah dia yang terpental bahkan hingga ke pohon Yggdrasil dan membuat Yggdrasil berlubang. Seluruh pohon pun berguncang hebat karena hal itu. Ya meski Drake tidak percaya diri awalnya, ternyata dia jauh lebih kuat daripada para dewa. Ya Drake ngeprank anjir. Lalu Drake menjelaskan kalau boost plus penetrate dengan mudah dia pakai kali ini. Dan ya percuma pakai armor kalau ngelawan Drake gitu kan. Lalu Drake membakar Tipon dengan api yang sangat tajam. Tapi Tipon tertawa kegirangan karena hal itu. Di sisi lain, Apollo ingin membantu Tipon meski kondisinya sendiri tidak baik untuk saat ini. Tapi, datanglah Xenovia dan menantang Apollo untuk ronde 2.
Di sisi lain, Issei meneriakkan nama Rosewise, dan daripada melahirkan anak untuk Dewa Nordik, lebih baik lahirkan anak untukku, kata Issei. Si anjir gitu kan Issei. Timnya lagi bertarung, lu sempet-sempetnya ngelamar cewek, anjir. Dan Vidar pun tertawa. Ya dia merasa puas gitu kan, karena keinginannya terkabul. Lalu Vidar mengungkapkan fakta pada Issei jika dirinya tidak berniat menikahi Rosewise dari awal. Dan Vidar melesat tinggi ke langit dan menendang menusuk ke arah Issei. Tidak mau kalah, Issei menembakkan jurus 4 meriam Infinity Blaster, jurus yang dia pakai untuk mengalahkan Apophis. Tapi terlihat Vidar tetap melesat maju di dalam tembakan Issei, dan Issei menambahkan Longinus Smasher di dadanya. Merasa itu berbahaya, Vidar membelokkan arah serangannya dan menghindar. Tapi Issei sadar bahwa Vidar akan menghindar dan langsung melesatkan Ascalon ke arah Vidar. Vidar tidak sempat mengelak dan dia harus terkena serangan dari Ascalon. Tapi karena sudah diberi penetrate, ya serangannya akan 2 kali lipat lebih sakit lah. Dan Issei tidak berhenti sampai di situ. Dia melesatkan Ascalon kedua dan berhasil menembus hingga ke perut Vidar. Dan seketika Vidar pun kalah. Dia pun tereliminasi. Sungguh serangan kombinasi yang nice dari Issei. Di sisi lain, Rosewise masih melawan Brynhilder dan dia melenyapkan Brynhilder seketika. Di sini Rosewise mengatakan kalau dirinya berbakat di semua bidang, dan hal itu yang membuatnya mampu menjepit Brynhilder dengan barrier sampai Brynhilder pun lenyap. Lalu Draig berhasil membuat Typhon terluka parah, dan finalnya satu serangan lagi dari Draig membuat Typhon tereliminasi. Ya wajar sih, untuk mengalahkan Draig ini butuh Hyundai Mao, malaikat tertinggi, dan gubernur Fallen Angel. Kalau cuma satu dewa mah ya nggak ada apa-apanya bagi Draig, anjir. Jadi, tadi itu Draig mengatakan dirinya nggak tahu bisa menang atau enggak. Cuman ngeprank Draig ini, ya elah. Dan, karena King kalah, otomatis tim Issei pun dinyatakan menang. Lalu Draig diselumuti cahaya merah dan kembali ke sarung tangan Issei. Draig mengatakan kalau sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat dari dirinya dan Albion. Ya kalau 1/1 sih tepatnya. Ya, kalau dikeroyok malu kalah Draig. Dan Rosewise terbang ke arah Issei. Issei sudah melepaskan armornya. Dan terlihat wajah Rosewise memerah. Di sisi lain ayah Issei diserang oleh Grim Reaper yang dendam pada Issei. Tapi untungnya ada Opis dan Grim Reaper itu lenyap seketika. Dan ya, Hades ini ternyata bergerak di balik layar dan memonopoli kekuatan Dark Longinus. High School DxD Jilid 25 ditutup dengan pesta meriah dari semua tim yang ada di tim teman-teman Issei. Dan Issei meneriakkan bahwa dirinya adalah Harem King dan dia mencintai semua gadis. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. PTW semua gadis yang dimaksud di sini yang udah dilamar oleh Issei ya, nggak semua banget gitu. Oke, thanks for watching and titik. Bye bye.